Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang kurikulum merdeka, belajar bersama menalar matematika untuk siswa SMA MA, asesmen mandiri bab 2, kelas 10, nomor 26 sampai 30. Penerbit buku Irama Widya, pengarang buku Suha Sembiring. Asesmen mandiri bab 2. Bagian keempat, pilihan ganda kompleks. Di sini ada cerita tentang sejarah teater klasik sebagai pembuka ya. Di dalam buku Vitruvius abad 25 masa sebelum Masehi, tentang teater klasik ya. Dengan arsitektur dan 10 books of arsitektur ya. Jadi The Arsitektur dan 10 books of arsitektur. Nah, ini menjadi pengantar saja untuk memperlihatkan sebuah di sini yang khasnya adalah tribun ya. Nah, kita lihat soal yang sebenarnya. Nomor 26. Nah, ini dia. Misalkan posisi duduk penonton sebagai berikut ya. Jadi ada tribun A, tribun B, kemudian ada tribun C. Nah, beri tanda centang pada kolom benar atau salah, satu setiap pernyataan sesuai. Banyaknya seluruh kursi penonton adalah 223 kursi. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Kemudian harga tiket penonton berbeda-beda tergantung posisi kursinya. Harga tiket pada baris tengah 2 kali lipat dari harga kursi lainnya. Jika harga tiket untuk kursi baris tengah adalah 2 juta, maka pendapatan maksimum dari pertunjukan tersebut adalah sebesar 312 juta. Kemudian karena mengalami kerusakan kursi 4 dan ke-5 pada tribun A tidak bisa digunakan, maksimum banyak kursi yang bisa diisi adalah 243. Jadi kita jawab. Kita lihat tribun A. Barisan aritmetika yang terbentuk untuk tribun A adalah A-nya 8, B-nya 1, serta N-nya 7. Jadi kita bisa lihat N-nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bedanya itu 1 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi bedanya 1 ya. 10 ke 11, 1. Selanjutnya barisan pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah A sama dengan 8. Jadi ini. Nah, kemudian jumlah seluruh kursi adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2 A tambah N kurang 1 kali P. Ini adalah jumlahan untuk barisan aritmetika ya. Jadi ini membentuk barisan aritmetika ya. Jadi S, karena ada 7 berarti S7 sama 7 per 2 dikali 2 kali A 8, kemudian 7 kurang 1 kali 1, B-nya 1. Itu sama dengan 7 per 2, 16 kali 16 tambah 6 kali 1. Berarti 7 dikali 7 per 2, 16 tambah 6 itu adalah 22, jadi 7 per 2 kali 22 sama dengan 7 kali 11 sama dengan 77. Jumlah kursi pada tribun adalah 77, jadi untuk tribun A dulu. Kemudian jumlah kursi pada tribun B, jumlah kursi pada tribun C adalah, nah dari sini tribun B dan C itu sama modelnya ya, cuma arahnya aja berbeda. Sehingga barisan aritmetika yang terbentuk pada tribun C adalah, pertama A-nya 8, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti di sini 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian B-nya 2, jadi 8 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga 10 ya sama. Berarti 8 ke 10 bedanya 2. N-nya adalah 7. Jadi kalau kita lihat hanya 8 seperti tadi saya hitung. Kemudian bedanya itu ada 2 ya. Jadi 2 ini tadi bedanya. Kemudian selanjutnya adalah N-nya 7 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 barisan. Jadi di sini kita potong pernyataannya yang benar atau salah. Sn-nya sama dengan N per 2, 2 tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, berarti S7 sama 7 per 2, 2 kali 8 kurang tambah 7 kurang 1 kali 2. Hanya 8, N-nya 7, B-nya 2. Jadi hasilnya adalah 7 per 2, 16 tambah 16 kali 2, 7 per 8 kali 28. Itu sama dengan 7 kali 14 sama dengan 98. Karena jumlah kursi pada tribun B dan C adalah 2 kali. Karena sama ya, jadi 2 kali 98 itu sama dengan 196. Maka Sehingga jumlah kursi pada tribun A B dan C adalah 77 tambah 196, itu adalah 273.
Nah, ternyata itu adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya, harga tiket penonton di baris tengah adalah 2 juta. Kemudian harga tiket penonton di baris tengah 2 kali lipat dari harga kursi lainnya. Jadi harga tiket penonton di baris lainnya adalah 1 juta. Karena 2 kali lipat berarti 2 juta, berarti seperduanya adalah 1 juta. Kemudian kita lihat lagi modelnya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi pendapatan maksimum dari pertunjukan adalah 312 juta. Jadi kita hitung jumlah penonton di baris tengah 24 itu adalah jumlah penonton baris tengah tribun adalah 8 ya. Karena 24 di sini 8. 4 kurang 1 kali 1 untuk tribun A ya. Jadi 8 tambah 31. Ya, 8 tambah 3 kali 1 itu sama dengan 11 orang. Kemudian jumlah penonton pada baris tengah tribun B adalah 4. 8 kurang tambah 4 kurang 1 kali 2 itu 8 tambah 3 kali 2 sama dengan 14 orang. Begitupun juga untuk tribun C berlaku yang sama ya, juga sama dengan 14 orang karena tribun B dan C itu adalah sama ya. Tribun B dan C sama adalah sama modelnya. Jadi yang bagian keempat itu dihuni oleh 14 orang. Sehingga jumlah penduduk baris tengah itu adalah 11 ditambah 2 kali 14 sama dengan 39 orang. Harga sama tiket untuk baris tengah adalah 39 kali 2 juta sama dengan 78 juta. Nah, jumlah penonton di baris lainnya adalah kita tinggal kurangi jumlah penonton dari seluruhnya kurang 39, nah itu adalah 234 orang. Nah, maka 244 ini dikali dengan harga seperdua dari harga 2 juta atau 1 juta. Jadi harga tiket untuk baris lainnya adalah 234 kali kali 1 juta sama dengan 234 juta. Pada pendapatan maksimum dari pertunjukan adalah 78 juta ditambah 234 juta sama dengan 312 juta. Ternyata untuk pernyataan yang kedua adalah benar. Kemudian untuk yang pernyataan ketiga. Jumlah kursi yang tersedia adalah 273. Kursi yang rusak pada baris 4 dan 5 dibagi sehingga jumlah kursi seluruhnya dikurangi, jumlah kursi pada baris 4 dan 5 itu ada di kursi A ya. Jadi kursi A saja. Di tribun A yang rusak itu adalah 45, berarti 4-nya itu adalah 11, kemudian U5-nya itu adalah 12, berarti ada 11 tambah 12, 23 kursi yang rusak. Sehingga tinggal kita kurangkan saja 273 dikurang 23 itu hasilnya adalah 243 kursi. Maka di sini bagian A maksimum banyaknya kursi yang bisa diisi adalah 243 orang. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar. Selanjutnya nomor yang ke 27. Pertumbuhan mikroba ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Pada suatu makanan basi, setiap 10 menit dicatat oleh seorang peneliti pada tabel intervalnya. Menit ke-10 ada 2, 20 ada 6, 30 ada 18, 40, 54, 50 ada 162. Jika dimati pada tabel di atas, banyak mikroba berkembang setiap 10 menit. Jadi periodenya 10 menit ya. Dan di sini dikatakan mengikuti pola barisan geometri. Dia mengamati pola matematis yang terbentuk tersebut. Berdasarkan informasi, beri tanda centang pada kalau benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. 1. Pada kedapatan 10 menit tertentu banyaknya mikroba adalah 726. Kedua, saat 70 menit banyaknya mikroba pada saat makan diperkirakan 1458. Yang ketiga, setelah 2 jam banyaknya mikroba itu lebih dari 100.000 mikroba. Keempat, rumus banyaknya mikroba X pada menit T adalah 3 kali 2 pangkat T. Kita jawab. Karena bentuk barisan geometri, maka suku N-nya itu adalah UN sama dengan AR N kurang 1. Jadi kita tampilkan yang pernyataan yang dianggap benar atau salah ya. Kemudian untuk satunya itu sama dengan A sama dengan 2 ya. Untuk 10 menit pertama itu 2. Setelah itu U2 nya itu sama dengan 6 atau A dikali R. Jadi RN kurang 1 kalau suku kedua 2 kurang 1 1 berarti A kali R ya. Jadi sama dengan 6. Kemudian U3 itu AR kuadrat sama dengan 18. Selanjutnya untuk mencari rasionya itu U2 per U1 atau U3 per U2. 6 per 2 sama dengan 18 per 6. Hasilnya ternyata adalah sama dengan 3. Adakah suku yang ke N yang memenuhi UN sama dengan 726? Ya, kita lihat saja.
2 dikali 3, jadi A nya kan 2, 3 kali N kurang 1 sama dengan 726. Nah, itu maksudnya. Kita lanjut. 2 dikali 3 pangkat N per 3 sama dengan 726. Atau 3N sama dengan 3 per 2 ya. 3 per 2 ini naik ke sini. Ini menjadi pembagi. 3 per 2 dikali 726. Maka 3N sama dengan 1089. Maka 3N sama dengan ini, maka N-nya itu sama dengan 10,8288. Atau ini bisa dikatakan 10,3. Maka hal ini tidak benar sebab tidak adanya memenuhi ya. Artinya N itu harus bilangan bulat. Maka bagian pertama itu adalah salah. Selanjutnya nomor yang kedua. Saat 70 menit, banyaknya mikroba pada makanan diperkirakan adalah 1458. Kita pakai rumusnya lagi. Pada saat 70 menit, berarti N-nya 7 karena dia periodenya 10-10 ya. Berarti 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan seterusnya. Karena di sini 70 menit berarti kelipatan 10, maka N-nya itu 7. Sehingga UN-nya sama dengan 1458. Nah, sehingga kita lihat 2 kali 3 pangkat N kurang 1. 2 dikali 3, 7 pangkat 1, 7 kurang 1 ya. Atau 2 kali 3 pangkat 6. Jadi 3 pangkat 6 itu adalah 729 kali 2 sama dengan 1458. Ya. Atau ini bisa dikatakan adalah benar. Setelah 2 jam, banyaknya mikroba sudah lebih dari 100.000 ya. Berarti suatu 2 jam itu adalah 120 menit. Berarti N-nya adalah 12. Dengan rumus yang sama, kita masukkan saja 2 kali 3 pangkat N kurang 1. Dan 2 kali 3 pangkat 12 kurang 1 atau 2 kali 3 pangkat 11. 2 kali 3 pangkat 1. 3 pangkat 11 adalah 177.000. 147 dikali 2 adalah 354.294. Berarti ini sudah lebih dari 100.000 mikroba. Maka bagian ketiga adalah juga benar. Yang keempat, rumus banyaknya mikroba X pada menit ketika adalah 3 dikali 2 pangkat T. Karena A-nya 2 dan R-nya 3, maka harus memenuhi UN sama dengan 2 dikali 3N, 3 pangkat N kurang 1. Dan T adalah ada kelipatan 10 bukan per menit. Ya, pada menit ke sini berarti bukan per menit. Maka rumusnya itu adalah salah. Selanjutnya, nomor yang ke Suka dengan videonya? Like dong. 28. Jika diketahui bilangan-bilangan bulat di antara 100 dan 300 berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan ini yang benar. A. Banyaknya bilangan habis dibagi 5 adalah 39. Yang selanjutnya banyaknya bilangan yang habis dibagi adalah 7.500. Selanjutnya jumlah bilangan yang habis dibagi 5 tapi tidak habis dibagi 3 adalah 5.265. Kita jawab. Bilangan bulat yang habis dibagi 5 adalah antara 100 dan 300. Berarti 100 dan 300 sudah ikut ya, karena antaranya saja. Itu jadi 105, 110, 15, 120 kelipatan 5 ya, sampai 295. Membentuk barisan aritmetika dengan B-nya itu adalah 110 kurang 105 atau 115 kurang 110 ya. Jadi U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau bisa U4 kurang U3 dan seterusnya ya. Atau secara umum adalah UN dikurang UN kurang 1. Maka di sini dapat bedanya 5 dan A-nya sama dengan 105. Kemudian UN itu adalah rumusnya A ditambah N kurang 1 kali B. 105 ditambah N kurang 1 kali 5 dan ini ya, sama dengan 295. Karena ini 295-nya ini adalah N terakhir ya. Berarti 105 ditambah 5N kurang 5 sama dengan 295. N ini kita mau ketahui untuk jumlahnya anggota-anggotanya. Sehingga 5N itu sama dengan 295. 5-nya pindah ke sebelah menjadi positif. 105-nya pindah ke sebelah menjadi negatif karena di sini adalah positif. Sehingga persamaannya menjadi 5N sama dengan 295 ditambah 5 dikurang 105. Sehingga 5N sama dengan 295 kurang 100 ya, sama dengan 195. Maka N-nya itu sama dengan 39 ya. Jadi 195 dibagi 5 hasilnya adalah 39. Berarti bagian A-nya benar. Bagian pertamanya benar ya. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dikali 2 ditambah N kurang 1 kali B. Ini untuk rumus jumlahan barisan aritmetika.
Jumlah bilangan yang habis dibagi 5 adalah 7.500. Mari kita tinggal jumlahkan saja. Semua bilangannya berapa? Jadi S39 sama S39 sama dengan 39 per 2. 2 kali 105 ditambah 39 kurang 1 kali 5. Itu hasilnya adalah 39 per 2 dikali 210. 2 kali 105 adalah 10. Kemudian 38 kali 5. Itu sama dengan 7.800. Ya, kalau kita kalkulasi hitung ini. Kali 9 bagi 2 itu hasilnya adalah 7.800. Berarti jumlah bilangan yang habis dari 5 adalah 7.500 adalah salah. Maka kita tidak memberi centang ya, karena di sini dikatakan bahwa beda centang pada kota di samping pernyataan berikut ini yang benar. Jadi kalau yang salah tidak ada ya. Selanjutnya bilangan bulan yang habis dibagi 5 dan 3 adalah kelipatannya 15 ya. Jadi kalau bisa dibagi 5, kalau misalnya 5 itu bisa dibagi 5 itu misalnya 10 kan. Ya, berarti 10, tapi tidak bisa dibagi 3. Maka untuk mencari bilangan yang bisa dibagi 5 dan 3 itu dengan cara mengalihkan ya. Jadi 5 dengan 3 dikalikan itu adalah 15. Maka kita lihat bilangan yang kelipatan 15-nya ada antara 100 dan 300. Yang pertama adalah 105 ya. Kalau kita 105 ini bisa dibagi 15 ya, dari 90 tambah 15 ya, jadi 105. Maka 105 karena dia daerahnya adalah antara 100 dan 300. Berarti 105 masuk karena kalau kita bagi 15 boleh bisa. 120 juga kalau tambah 15, ini tambah 15 dan terakhir adalah 285 membentuk barisan aritmetika dengan bedanya adalah 15. Jadi N sama dengan 105 ditambah N kurang 1 kali 15. Jadi banyaknya bilangan apa itu N yang terakhir itu adalah kalau kita kali 285, maka 105 tambah 15, jadi ini 105 dikali 15 kali N, kali 15 kurang kali minus 1, hasilnya adalah 105 ditambah 15 N kurang 15, sama dengan 285. Maka N sama dengan kita kumpulkan yang sama ya. Ini 15 dengan 105 pindah ke sebelah. Ini jadi positif, yang 105 jadi negatif. Sehingga hasilnya ada 15 N sama dengan 300 dikurang 105 ya. Jadi 15 tambah 105 ini adalah 105. 105 ditambah 15 kurang 15 ini 285 ditambah 15 kurang 105 menjadi 300 kurang 105, hasilnya adalah 195. Dari sini 15, 195 dibagi 15 itu hasilnya adalah N sama dengan 13. Kemudian Sn sama dengan N per 2 ya. Dikali 2 tambah N kurang 1 kali B, jumlahan aritmetika. Dengan N nya 13 berarti S13 sama dengan 13 per 2 dikali 2000, 2 kali 105 tambah 13 kurang 1 kali 15, atau hasilnya menjadi 13 per 2, 210 tambah 2 kali 12 kali 15 menjadi 2535. Nah, jumlah bilangan yang habis dibagi 5 tapi tidak habis dibagi 3 adalah 7208 dikurang 2535. Jadi di sini bilangan yang habis dibagi 5 saja. Kalau 2535 itu adalah bilangan yang habis dibagi 5 dan 3. Otomatis bilangan yang lain itu tidak bisa dibagi 3 meskipun bisa dibagi 5 ya mungkin. Jadi hasilnya adalah tadi kurang adalah 5265. Maka bagian yang ketiga ini adalah juga benar. Kemudian selanjutnya nomor 29. Pak Rudi menjual buah menyusun jeruk yang dia jualnya menyerupai 5 segi 4. Barisan paling bawah terdiri dari 48 jeruk. Barisan di atasnya 42 jeruk dan barisan di atasnya lagi terdiri dari 36 jeruk dan seterusnya untuk setiap barisan selalu tetap. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang pada kota di samping pernyataan berikut yang benar. Yang pertama, banyaknya jeruk adalah barisan kelima ada 20 jeruk. Yang kedua, jika tumpukannya terdapat 7 barisan, maka banyaknya seluruh jeruk adalah 210. Selanjutnya diketahui dalam tumpukan jeruk terdapat 6 barisan dan setiap kilogram berisi 8 jeruk. Jika Pak Rudi menjualnya dengan harga 12.000 per kilogram dan seluruh jeruk tumpukan laku semua, maka Rudi memperoleh pendapatan menjadi 297.000. Jadi kita jawab. Bentuk di atas merupakan barisan aritmetika dengan bentuk U1 sama dengan 48, U2-nya sama dengan 42, U3-nya sama dengan 36. Dengan ini kita bisa mencari beda ya. Karena di aritmetika hanya jelas 48 karena yang paling bawah ya. Kemudian
B-nya itu adalah U2 kurang U1 sesuai rumus, ataukah U3 kurang 4 U2, berarti 42 kurang 48 sama 36 kurang 42, hasilnya adalah minus 6. Jadi setiap naik ke atas berkurang lagi, berkurang dan berkurang. Jadi hasilnya adalah bedanya adalah minus bedanya adalah minus 6 ya. UN sama dengan A ditambahin kurang 1 kali B, rumus umum suku N. Nah, kita kembali, banyaknya kita ambil pertanyaannya saja. Benar atau salahnya kembali lagi. UN sama dengan A ditambahin kurang 1 kali B. Jadi U5, pada saat U5 itu jadi 48, A nya 48, tambah 5 kurang 1 kali B minus 6. Atau 48 ditambah dalam kurung 4 dikali minus 6, menjadi 48 ditambah 4 kali minus 6 itu adalah minus 24. Atau sama dengan 24. Maka untuk jawaban A nya itu salah. Banyak jeruk pada barisan kelima adalah 20 jeruk. Nah, berarti ini salah karena di sini adalah 24. Harusnya 24 jeruk. Jadi salah ya. Selanjutnya, jika tumpukan terdapat 7 barisan, maka banyaknya seluruh jeruk adalah 210. Jadi tinggal kita masukkan saja S7 dari rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2 tambahin kurang 1 kali B secara umum. Jadi S7, 7 per 2 dikali 2 kali 48 ditambah 7 kurang 1 kali minus 6. 7 per 2 2 kali 48 96, kemudian 6 kali minus 6 adalah minus 36 ya. Jadi 72 kali 96 kurang 36, setelah dikali 7, kemudian bagi 2 adalah 210. Berarti banyaknya jeruk pada baris 7 barisan adalah 210 jeruk. Maka bagian kedua ini kotak kedua adalah benar. Soalnya kotak yang ketiga, berarti SN-nya jumlah SN tetap rumusnya secara umum N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Karena sini adalah barisan 6, berarti S6, 6 per 2 dikali 2 kali 48, 6 kurang 1 kali minus 6. Hasilnya adalah 3 dikali 2 kali 48 ditambah 5 kali minus 6, atau 3 kali 96 kurang 30, hasilnya adalah 198. Nah, karena setiap kilogram itu 8 jeruk, berarti 198 kita bagi 8 ya. Kita bagi 8, menjadi 24,75. Nah, kemudian 24,75 kali 12.000 karena per kilogramnya 12.000. Berarti sama dengan 297.000. Berarti bagian harga seluruh jeruknya pada 6 barisan itu adalah 297. Berarti ini benar ya. Bagian terakhirnya adalah benar. Selanjutnya nomor yang ke 30 atau nomor terakhir. Jika 2x kurang 5, x kurang 4, 3 min 3 tambah 10 itu merupakan 3 suku pertama dari barisan geometri, berilah tanda centang pada kotak di samping yang benar. A, yang kotak pertama nilai x yang memenuhi adalah 3. Kemudian B, jumlah 10 tersebut adalah 0. Selanjutnya, jika suku kedua dan suku ketiga tambah 4, maka akan terbentuk barisan aritmetika dengan jumlah 10 suku pertamanya adalah 101. Kita jawab. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. U1-nya adalah air pangka N kurang 1 ya, secara umum ini untuk barisan geometri. Di sini U1 sama dengan A sama dengan 2x kurang 5. U2 sama dengan air ya, maksudnya ini sama dengan x kurang 4. Atau U3 sama dengan air kuadrat, di sini air kuadrat ya. Air kuadrat sama dengan minus 3 ditambah 10. Jadi di sini kuadrat ya, kelupaan kuadratnya. Sehingga untuk mencari R itu adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2, atau bisa kita tulis UN per UN kurang 1 ya. Berarti X kurang 4 per 2X kurang 5 U1 nya ya, sama dengan min 3 ditambah 10 per X kurang 4. Setelah kita kali silang ya, jadi X4 kurang X kurang 4 kuadrat sama dengan 2X kurang 5 dikali min 3X tambah 10. Atau menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan min 6X kuadrat, jadi 2 kali ini min 6x kuadrat, kemudian 2 kali min 20x ya, positif, kemudian min 5 ditambah kali min 3 berarti 15 positif, kemudian min 5 kali 10 adalah min 50. Kumpulkan sejenis, jadi ini yang ini pindah 58x kurang 20 karena positif di bagian kanan, pindah ke kiri menjadi negatif. Begitu pula yang 15 menjadi minus 15x ditambah 16 ya, kemudian 50 nya pindah ke sebelah menjadi positif, berarti tambah 50 sama dengan 0. Terus secara singkat menjadi 7x kuadrat kurang 4
43X tambah 66 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi nilai X-nya tadi 3 dan seterusnya. Kita lanjut tadi. 7X kuadrat kurang 43X tambah 66 sama dengan 0. Nah, dari sini untuk menyelesaikannya bisa kita pakai rumus yang biasa orang katakan rumus ABC ya. Ya, rumusan kuadrat. Itu sama dengan X satunya A. Tunggu dulu ya. A sama dengan 7B minus 43 dan C 66. Jadi, ini kita masukkan dalam rumusnya. X12 itu sama dengan min B tambah plus tambah kurang A minus ya. Plus minus akar B kuadrat kurang 4C per 2A. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Menjadi min dalam kurung min 43 kali minus ya. Kemudian plus minus akar minus 43 kuadrat dikurang 4 dikali 7, A-nya 7 kali C-nya 66 per 2A atau 2 kali 7. Itu sama dengan di sini min dalam kurung min 43 tambah kurang atau plus minus min 43 pangkat 2 itu adalah 1849. Kemudian 4 kali 7 kali 6 itu jadi minus 1848 per 4 akar 14. Atau menjadi 43 tambah kurang akar 1 per 14. Jadi X1 sama dengan 43 tambah 1. Karena di sini plus, jadi kita ambil plusnya untuk X1-nya menjadi 44 ditambah 14. Hasilnya adalah 3 per 7. X2 43 dikurang 1 atau menjadi 42 per 14. Hasilnya adalah 3. Nah, ternyata di sini ada X yang memenuhi adalah 3. Berarti nilai X yang memenuhi 3 adalah benar ya. Kemudian jumlah 10 deret tersebut adalah 0. Nah, karena dia adalah deret apa namanya? Karena dia adalah deretnya ini ya, yang kita lanjut ini tadi kita tulis ulang saja. Ini kalau kita masukkan X-nya 3 ya. Untuk X-nya 3 maka 2X kurang 5 2 kali 3 kali minus 5, 6 kurang 5 adalah 1. Air kedua X kurang 4 3 kurang 4 dan minus 1. Untuk 3 air kuadrat sama dengan minus 3X tambah 10 sama dengan min 3 dikali 3 tambah 10 hasilnya adalah 1. Jadi untuk R-nya ada U2 per 1, U3 per 2, min 1 per 1 dan sama dengan 1 per min 1 hasilnya adalah min 1. Ya. Karena R-nya lebih kecil daripada 1, maka kita pakai jumlahan untuk bahasa geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Karena di sini katakan jumlah 10 deret berarti S10 sama dengan 1 dikali 1 dikurang min 1 pangkat 10 per 1 dikurang dalam kurung min 1. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 karena min 1 pangkat genap itu hasilnya positif. Sehingga hasilnya menjadi 1 kurang 1. Min kali min plus ya, berarti 1. Jadi sini 1 kurang 1 adalah 0, 0 per 2 itu adalah 0. Sehingga untuk kotak yang kedua, jumlah 10 deret tersebut adalah 0, betul. Kemudian, selanjutnya, jika suku kedua ya, U1, U2 ditambah dan U3 ditambah 4, maka akan berbentuk barisan aritmetika dengan jumlah 10 suku pertama adalah 1, 1. Jadi kita masukkan U1-nya 1, kemudian U2 sama dengan min 1 tambah 4 adalah 3, kemudian U3 adalah 1 tambah 4 menjadi 5. Sehingga barisannya adalah berubah menjadi 1, 3, 5. Dari sini bisa kita lihat bahwa bedanya itu adalah U2 kurang 1 atau 3 kurang 1 sama dengan 2. Begitu pula bisa juga 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Selanjutnya U3 kurang U2 ini min 5 kurang 3 itu sama dengan U2. Berarti bedanya sama dengan 2. UN sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali 2. Jadi rumusnya adalah untuk barisan aritmetika suku K-nya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Karena di sini jelas B-nya 2 dan A-nya 1, maka UN-nya itu sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali 2 sama dengan 1 tambah 2 N kurang 2 atau menjadi 2 N kurang 1. Jadi rumus UN-nya itu adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Selanjutnya jumlah barisan aritmetikanya adalah Sn sama dengan seperti ini tadi ya. Sn, karena dia barisan aritmetika maka kita tulis N per 2 kali 2 tambah A, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti Sn 10, berarti 10 per 2, 2 kali 1, A-nya 1. 10 kurang 1 kali 2. Atau bisa tulis 5 kali 2 ditambah 9 kali 2 itu adalah 18 tambah 2 adalah 20, berarti 5 kali 20 sama dengan 100. Ternyata bagian terakhir tidak benar. Harusnya di situ 100, bukan 101. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Pikiranmu adalah sebuah magnet. Jika
Jika kamu memikirkan berkat, maka kamu akan menarik berkat. Jika kamu memikirkan masalah, maka kamu akan menarik masalah. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.